warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak pada pagi hari ini? Semoga Allah selalu memberi kita semua kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, seperti biasanya marilah kita membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita sudah masuki tema 8, subtema 4 ini. Pada subtema 4 ini ada beberapa pembahasan, yaitu tentang cara menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, ketika kita ada dalam perjalanan, ada beberapa yang harus kita jaga ya. Yang pertama, selain berdoa, adalah menjaga keselamatan diri, menjaga kendaraan kita, dan menjaga bawaan atau harta benda kita yang kita bawa ketika dalam perjalanan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, ini ada sebuah dongeng, kisah kera dan ayam. Kera dan ayam ini melakukan suatu perjalanan tanpa adanya petunjuk. Kemudian kedua hewan ini berjalan jauh, terlalu jauh, akhirnya ternyata dia tersesat di jalan. Nah, apa sebab mereka tersesat di jalan? Karena dia tidak ada petunjuknya, ya, seperti itu. Nah, itu juga bisa terjadi kepada kita, ya. Kenapa? Karena kita tidak punya petunjuk. Nah, terus kita tidak bertanya kepada orang di sekitar kita. Nah, pada dongeng tadi ada beberapa tanda ya. Selain tanda titik, ada tanda petik. Ya, tanda petik itu tanda koma atas di koma 2 terletak di atas. Nah, ini contoh kisah kera dan ayam ya, ada tanda titik, itu namanya tanda petik. Nah, selain itu juga ada huruf kapital di awal kalimat dalam dongeng tersebut. Nah, kalau huruf kapital sudah kita pahami ya. Nah, sedangkan tanda petik ini biasanya juga diawali dengan huruf kapital. Nah, berarti selain awal kalimat, huruf kapital ini juga bisa dipakai ketika pertama petikan langsung. Jadi ketika ada petikan langsung, nanti diawali dengan huruf kapital. Ini ada contoh ya. Kera, kita tersesat. Nah, itu adalah kita awali dengan huruf kapital yang bagian pertama awal kalimat tersebut, anak-anak ya. Nah, kemudian masih ingat ya tentang judulnya tadi, kisah kera dan ayam. Nah, ayam ini merupakan hewan yang bisa dijadikan model dalam suatu karya atau dalam sebuah gambar. Nah, untuk membuat gambar tidak harus dengan menggambar dengan pensil, tapi bisa membuat pola kemudian ditempel-tempel. Seperti pada halaman ini ada karya menempel gambar setelah digunting-gunting. Bahan-bahannya adalah kertas warna, kertas gambar, lem. Kita buat pola dulu, digunting, baru ditempel di kertas kosong. Seperti itu. Itu adalah beberapa urutan membuat karya gambar ayam tadi anak-anak ya. Nah, masih ingat tentang hari anak-anak? 1 minggu ada berapa hari? 1 minggu ada 7 hari, yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, 1 minggu ada 7 hari. Sedangkan 1 bulan ada 30 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Nah, ya. Setiap hari itu ditulis awalnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian ada sebuah cerita lagi. Nah, cerita ini menjelaskan seorang pemuda yang tidak mau menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sikap seperti itu, yaitu tidak mau menjaga kebersihan lingkungan, pasti mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Salah satunya adalah lingkungan menjadi kotor, menjadi banjir. Nah, seperti yang kita ketahui di cuplikan ini, penduduk yang tinggal di kota Homelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Jadi, selain kebanjiran, lingkungan kotor, lingkungan menjadi sarang tikus seperti itu. Nah, di sini ada beberapa gambar. Gambar mana yang menunjukkan sikap menjaga lingkungan ya? Nanti kalian perhatikan. Nah, di bawahnya lagi ada beberapa gambar gotong royong. Nah, gotong royong sangat bermanfaat bagi kita, terutama ketika kita menjaga lingkungan anak-anak ya. Nah, sikap yang harus ada ketika gotong royong adalah sikap persatuan atau selalu hidup rukun. Begitu juga sebaliknya, gotong royong akan meningkatkan kerukunan. Tetapi gotong royong juga membutuhkan sikap rukun dan bersatu, seperti itu.
Baik anak-anak, itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.